Udah muncul belum? Ya, share screen saya udah ini belum? Udah muncul belum? Udah. Oh, udah. Screen-nya udah muncul, tapi bukan yang presentasi. Ya, akan saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan program aplikasi yang telah kami buat. Program aplikasi kami yaitu program aplikasi perhitungan gambaran pendapatan PNS dengan bahasa pemrograman C++. Sebelum masuk ke sana, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Nuzul Barkar Rifai. Saya Raihan Muhammad Rifat dengan NIM 6122251. Saya Labi Misalbas dengan NIM 461242220. Dan yang terakhir ada Opras Gogoya. Baiklah, untuk yang pertama ini adalah latar belakangnya. Untuk latar belakang, karena minat generasi muda Indonesia untuk menjadi PNS itu sangatlah besar, sehingga penelitian Mindgap yaitu Your Skills for the Future in Action yang dilakukan oleh ASEAN Foundation menemukan hal yang menarik dari generasi muda Indonesia. Penelitian ini mengambil responden dengan jumlah 1080 anak muda, yang dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan 1 dari 2 anak muda Indonesia memiliki harapan karir menjadi pegawai negeri sipil, yang besarnya minat itu menyebabkan banyak pertanyaan dari masyarakat yang umum mengenai pendapatan yang diterima oleh PNS tersebut. Itu aja contohnya. Tujuan program Application program Plotrix mempercepat dan mempermudah masyarakat awan untuk mengetahui kisaran pendapatan yang diterima PNS, minimalisir kesalahan pertunjukan masyarakat awan dalam menghitung pendapatan PNS, memudahkan orang yang minat dengan kardes PNS tentang gambaran pendapatannya. Untuk klasifikasi golongan PNS, golongan 1 gaji pokoknya itu yaitu 2.156.800, tunjangan anaknya 2% gaji pokok per anak, tunjangan suami atau istri 5% gaji pokok, untuk tunjangan makan 35.000 per hari. Untuk golongan 2, gaji pokoknya 3.156.700, tunjangan anak 2% gaji pokok per anak, tunjangan suami atau istri 5% gaji pokok, tunjangan makan 35.000 per hari. Golongan 3, untuk gaji pokoknya 4.289.000, tunjangan anak 2% gaji pokok per anak, tunjangan suami atau istri 5% gaji pokok, untuk tunjangan makan 37.000 per hari. Yang golongan 4, gaji pokoknya 5.419.000, tunjangan anak 2% gaji pokok per anak, tunjangan suami atau istri 5% gaji pokok. Untuk tunjangan makan 41.000 per hari. Lalu sekarang kita masuk ke kode program dan tampilannya dan outputnya.
bisa dilihat kalau yang di kiri ini adalah kode programnya atau kode codingannya, yang kanan adalah keluarannya, outputnya. Yang pertama di sini kami membuat fungsi nilai gaji total, yang mana di dalamnya itu terdapat 4 variabel, yang masing-masing variabel bertipe data integer. Ada integer A, B, C, dan D. Selanjutnya yang akan dieksekusi adalah kami mendeklarasikan Y, yaitu sebagai hasil atau jumlah dari pertambahan 4 variabel yang tadi, A, B, C, dan D. Kemudian nanti akan dimasukkan di sini. Sekarang kita masuk ke body utamanya. Di body utamanya kami punya 3 tipe data. Yang pertama ada string, lalu ada integer, dan char. Untuk implementasi dari array-nya sendiri ada di variabel larik, yang mana di sini punya panjang 4. Nah, yang pertama cout, program hitung gaji PNS sesuai golongan, maka akan menghasilkan ini. Nah, lalu ada keterangan dari programnya, ini program tentang apa. Lalu ketik untuk lanjut, ini sebenarnya sebagai penghubung atau penjeda antara keterangan ini dengan inputan yang nanti ada di bawah, inputan oleh si pengguna. Nama, masukin nama, lalu ini implementasi dari array-nya kami pakai di looping. Jadi for integer 1 sama dengan 0, i kurang dari panjang dari variabel larik, panjang dari array-nya yaitu 4, lalu i increment ditambahkan 1 gitu. Nanti golongan maka akan menghasilkan ini karena lariknya 4 di sini sebagai pembatas looping, sehingga hanya tersisa 4 golongan saja di sini. Lalu nanti user atau pengguna diminta untuk menginput golongan PNS-nya, lalu ditanya apakah memiliki suami atau istri nanti, karena itu bakal berpengaruh kepada tunjangan pasangan. Lalu di sini ada jumlah anak, nanti masukkan jumlah anak. Nah, karena dari sumber yang kami baca, yang kami cari tahu gitu, maksimal jumlah anaknya adalah 3, maka jika si pengguna atau user ini menginputkan jumlah anaknya lebih dari 3, atau 4, 5, 6, 7 gitu, maka akan tetap terhitung sebagai 3. Untuk itu kami membuat kode programnya yaitu menggunakan if else. Jadi if jika jumlah anaknya itu kurang dari 4, maka anak sama dengan jumlah anak yang tadi diinputkan tambah 0. Misal, si pengguna ini menginputkan jumlah anaknya 2, maka anak sama dengan 2 plus 0 jadi 2 gitu. Else lainnya, jadi jika jumlah anaknya itu nggak kurang dari 4, misal 4, 5, 6, 7, 8, maka anak yang tertulisnya itu 3, karena memang batas maksimalnya adalah 3. Kalau tadi jumlah anak, sekarang kita masuk ke golongan. Kan ada 4 golongan nih di sini. Jadi if jika golongannya 1, maka gaji pokoknya segini, tunjangan anaknya 2% gaji pokok, 2 kali gaji pokok kali anak per 100, 2% gaji pokok, tunjangan makannya 35.000 dikali 24. 24 itu sendiri adalah jumlah hari kerja dalam 1 bulan. Gitu. Lalu di sini ada 4 golongan, else if, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Nah, kalau si pengguna atau usernya ini menginputkan di luar dari 1, 2, 3, 4, maka akan menghasilkan keluaran kesalahan input golongan. Lalu selanjutnya yang ke baris ke-65, kalau tadi untuk menghitung jumlah anak dan golongan itu menggunakan if else, kami di sini menggunakan switch case untuk pasangan. Variabel pasangan itu kan tadi menggunakan karakter, artinya hanya bisa menampung 1 huruf. Jadi di sini ada pilihan Y atau N, yes or no, artinya memiliki suami atau istri atau tidak. Tuh. Switch pasangan, case Y, kalau si pengguna ini punya pasangan, punya suami atau istri, maka tunjangan pasangannya adalah 5% gaji pokok, 5 kali gaji pokok per 100. Nah, kalau tidak punya, kalau diinputkan N, maka tunjangan pasangannya itu sama dengan 0.
Nah, kalau di luar dari Y dan N inputnya, maka akan menghasilkan output kesalahan input gitu. Selanjutnya ini sebenarnya hanya memanggil kembali variabel yang tadi sudah dideklarasiin, yang tadi sudah diinputkan. Misal nama tadi namanya apa? Misal kalau di sini namanya ditulis Wildan, maka nanti di sini nama keluarannya Wildan nih. Golongan. Nah, gaji pokoknya itu seperti yang tadi udah ini tergantung dari Anda memilihkan di sininya input di golongan PNS-nya. Nah, setelahnya kami untuk menghitung gaji totalnya pendapatan seluruhnya, yaitu kami menggunakan fungsi yang tadi sudah kami bikin, yaitu nilai gaji total dan menghitung gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan makan, tunjangan pasangan untuk menghasilkan total gajinya. Kita langsung ke prototipenya saja. Kita compile. Nah, ketik untuk lanjut ini sebenarnya bisa bebas, bisa apa aja. Misal, oke. Nama misalnya Usman. Nah, ini adalah implementasi darinya tadi. Pilihan kalau yang tadi di PPT itu adalah golongan PNS-nya diinputkan 3, coba sekarang 1. Kalau yang tadi di PPT-nya itu punya suami atau istri, punya pasangan, coba sekarang yang tidak memiliki pasangan N. Jumlah anaknya misal 6, untuk memastikan apakah benar batas maksimalnya adalah 3. Keluarnya akan nama Usman, seperti yang tadi udah diinputkan, golongan PNS 1, tunjangan gaji pokoknya adalah 2.156.800, seperti yang tadi ada di klasifikasi golongan. Tunjangan pasangannya 0 karena tidak memiliki pasangan, tidak memiliki suami atau istri. Lalu tunjangan anaknya 129.408. Tunjangan anak itu kan 2% dari gaji pokok. 2% dari gaji pokok. Gaji pokoknya adalah 2.156.800 dikali 2%. 2% artinya 0,02. Per anaknya adalah 43.136 dikali 3 karena memang batas maksimalnya adalah 3 dikali 3. Hasilnya adalah 129.408. Sama seperti yang di sini. Tunjangan makan tadi 35.000 karena ini golongan 1 dikali 24 hasilnya 840.000. Lalu total gajinya adalah menghitung ini semua 2.156.800 ditambah 129.408 tambah 840.000 akan menghasilkan 3.126.208. Seperti itu prototipenya. Jadi mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Oke. Udah rekamannya Bisa live ya. Ini aku tak pergi di. Udah live ya? Oke. Bye bye. Thank you yo. Yo.